Shalom teman-teman. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia Jakarta. Teman-teman, mari kita memulai ibadah. Mari kita menyanyi. Lagunya hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, sebelum beribadah mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita adalah Laskar Kristus. Aku jadi ingat satu lagu nih. Saya Laskar Kristus. Yuk kita nyanyiin. Lanjut, kita mau menyanyikan lagu Bila iblis menggodaku.
kita akan membahas tentang Martin Luther. Martin Luther lahir dari pasangan Hans Luther dan Margaret istrinya pada 10 November 1483 di Eisleben, Sachsen yang kala itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Hans Luther terpilih sebagai anggota Dewan Kota pada 1492. Martin Marty, seorang akademisi religi, mendeskripsikan Ibu Luther sebagai seorang wanita pekerja keras dari kelas menengah dan keturunan peniaga. Martin Luther memiliki sejumlah saudara laki-laki dan perempuan, dan diketahui dekat dengan salah seorang di antaranya, Jacob. Hans Luther memiliki ambisi bagi dirinya sendiri dan keluarganya, serta bertekad untuk menyaksikan Martin, putra tertuanya, menjadi seorang pengacara. Pada 1501, ketika usianya 17 tahun, ia memasuki Universitas Erfurt. Ia harus bangun setiap pukul 4 pagi untuk apa yang digambarkannya sebagai hari belajar hafalan dan acap kali latihan-latihan rohani yang melelahkan. Ia mendapatkan gelar magisternya pada 1505. Luther menjadi seorang frater dengan tonsur, selaras dengan keinginan ayahnya. Luther mendaftarkan diri pada sekolah hukum di universitas yang sama tahun itu. Namun tidak lama kemudian ia putus kuliah dengan keyakinan bahwa hukum mempresentasikan ketidakpastian. Luther mencari jaminan agar kehidupan serta merasa tertarik dengan teologi dan filsafat. Mengekspresikan ketertarikan khusus pada Aristoteles, William dari Ockham, dan Gabriel Biel. Ia mendapatkan banyak pengaruh dari dua tutornya, Bartholomeus Arnold von Usingen dan Jodocus Truvetter. Pada 3 April 1507, Jerome Scultetus Brandenburg menahbiskan Luther di Katedral Erfurt. Pada 1508, von Staupitz, dekan pertama Universitas Wittenberg yang baru didirikan, memanggil Luther untuk mengajar teologi. Ia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang studi Alkitab pada 9 Maret 1508 dan gelar sarjana lainnya dalam bidang studi Sanctity karya Petrus Lombardus pada 1509. Pada 19 Oktober 1512, ia dianugerahi gelar Doktor Teologi, dan pada 21 Oktober 1512, ia diterima dalam Senat Fakultas Teologi di Universitas Wittenberg, menggantikan jabatan Staupitz sebagai profesor teologi. Ia menghabiskan sisa karirnya dalam posisi ini di Universitas Wittenberg. Ia ditunjuk menjadi Vikaris Provinsial Sachsen dan Thuringen oleh tarekat religiusnya pada 1515. Ini berarti ia perlu mengunjungi dan mengawasi ke-11 biara di provinsinya. Luther menjadi penentang beberapa ajaran dan praktik dalam pengajaran sebelumnya. Ia sangat membantah pandangan mengenai indulgensi sebagaimana yang ia pahami, bahwa kebebasan dari hukuman akibat dosa dapat dibeli dengan uang. Luther mengajarkan bahwa keselamatan dan konsekuensinya kehidupan kekal tidak diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, namun diterima oleh orang percaya semata-mata sebagai anugerah bebas dari rahmat Allah melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai penebus dari dosa. Teologinya menentang otoritas dan jabatan dengan mengajarkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang diwahyukan secara ilahiyah dari Allah, serta menentang sakerdotalisme dengan memandang semua orang Kristen sebagai imam yang kudus. Mereka yang mengidentifikasi diri dengan hal-hal tersebut dan semua ajaran Luther yang lebih luas disebut sebagai Lutheran. Kendati Luther bersikeras dengan Kristen ataupun Injil semata sebagai nama-nama yang dapat diterima untuk menyebut individu yang mengakui Kristus. Penerjemahan Alkitab yang dilakukannya ke dalam bahasa vernakular Jerman, yaitu bukan bahasa Latin, menjadikan Alkitab lebih mudah diakses oleh kaum awam, sehingga menghasilkan dampak yang luar biasa pada gereja maupun budaya Jerman. Hal tersebut membantu perkembangan dari versi baku bahasa Jerman, menambahkan sejumlah prinsip bagi seni penerjemahan, dan memengaruhi penulisan dari suatu terjemahan bahasa Inggris, yaitu Alkitab Tyndale. Himna-himna karyanya memengaruhi perkembangan nyanyian dalam gereja-gereja Protestan.
Perkawinannya dengan Katharina von Bora menjadi model bagi praktik perkawinan klerikal yang memungkinkan kaum rohaniwan Protestan untuk menikah. Luther berkeberatan dengan satu pernyataan yang dikaitkan dengan Johann Tetzel bahwa begitu koin dalam peti uang berdenting, jiwa dari purgatorium keluar. Ia bersikeras bahwa karena pengampunan dianugerahkan dari Allah semata, mereka yang mengklaim kalau indulgensi membebaskan para pembeli dari semua hukuman dan menganugerahkan mereka keselamatan adalah keliru. Umat Kristen menurutnya tidak boleh kendor dalam mengikuti Kristus lantaran jaminan palsu semacam itu. Menurut satu laporan, Luther memakukan 95 tesis karyanya di pintu gereja Semua Orang Kudus di Wittenberg pada 31 Oktober 1517. Pada akademisi seperti Walter Kramer, Gotts, Trenskler, Gerhard Ritter, dan Gerhard Prauss berpendapat bahwa kisah memublikasikan di pintu itu hanya memiliki sedikit landasan kebenaran. Meski telah menetap sebagai salah satu pilar sejarah, kisah itu didasarkan pada komentar yang dibuat Philip Melanchthon, meskipun diperkirakan kalau ia sendiri tidak berada di Wittenberg pada saat tersebut. Tesis berbahasa Latin tersebut dicetak di beberapa lokasi di Jerman pada 1517. Pada Januari 1518, teman-teman Luther menerjemahkan 95 tesis dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Dikatakan bahwa salinan-salinan 95 tesis telah menyebar ke seluruh Jerman dalam waktu 2 minggu dan penyebarannya telah mencapai seluruh Eropa dalam waktu 2 bulan. Tulisan-tulisan Luther beredar luas, bahkan mencapai Prancis, Inggris, dan Italia pada 1519. Para mahasiswa dikabarkan memadati Wittenberg untuk mendengar Luther berbicara. Ia mempublikasikan suatu ulasan singkat tentang surat Galatia dan karya tentang kitab Mazmur tulisannya. Bagian awal karya Luther ini merupakan salah satu periode yang paling kreatif dan produktif dalam masa hidupnya. 3 karyanya yang paling dikenal diterbitkan pada 1520. Kepada bangsawan Kristen dari negara Jerman, tentang pembuangan gereja ke Babel, dan tentang kebebasan seorang Kristen. Buku Luther di Erfurt yang melukiskan Martin Luther menemukan doktrin sola fide, lukisan karya Joseph Noel Paton tahun 1861. Yang terpenting bagi Luther adalah doktrin pembenaran tindakan Allah menyatakan benar seorang berdosa oleh iman saja melalui kasih karunia atau rahmat Allah. Ia mulai mengajarkan bahwa keselamatan atau penebusan adalah suatu anugerah dari rahmat Allah yang dapat dicapai melalui iman semata dalam Yesus sebagai Mesias. Batu karang yang satu dan kukuh ini yang kita sebut doktrin pembenaran, tulisnya, adalah pasal utama dari keseluruhan doktrin Kristen yang mencakup pemahaman dari segala kesalahan. Luther sampai pada pemahaman bahwa pembenaran adalah karya Allah sepenuhnya. Ajaran Luther ini diekspresikan secara jelas dalam publikasinya tahun 1525 De Servo Arbitrio, yaitu tentang keterbelangguan kehendak, yang ditulis sebagai tanggapan atas De Libero Arbitrio Diatribe Sive Colatio, yang artinya tentang kehendak bebas, diskursus atau perbandingan. Karya Desiderius Erasmus tahun 1524. Luther mendasarkan posisinya pada doktrin predestinasi dalam Efesus 2 ayat 8-10 seturut pemahamannya. Menentang ajaran yang memandang tindakan-tindakan benar orang percaya dilakukan dalam kerjasama dengan Allah. Luther menuliskan bahwa umat Kristen menerima sepenuhnya kebenaran tersebut dari luar diri mereka. Menurutnya, kebenaran demikian bukan sekedar berasal dari Kristus, tetapi sebenarnya adalah kebenaran Kristus diperhitungkan kepada umat Kristen, bukan ditanamkan ke dalam diri mereka melalui iman. Bagi Luther, iman adalah suatu anugerah atau karunia dari Allah. Pengalaman dibenarkan oleh iman adalah seolah-olah aku telah dilahirkan kembali. Maksudnya, ia dekat dalam Firdaus tidak lain adalah penemuan tentang kebenaran Allah. Suatu penemuan bahwa orang benar yang dibicarakan dalam Alkitab seperti dalam Roma 1 ayat 17 hidup oleh iman. Ia menjelaskan konsepnya tentang pembenaran. Pasal yang pertama dan utama adalah ini.
Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kita, mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan kembali untuk pembenaran kita. Dari Roma 3 ayat 24-25. Ia sendiri adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dari Yohanes 1 ayat 29. Dan Allah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Yesaya 53 ayat 6. Semua orang telah berdosa dan dibenarkan secara cuma-cuma tanpa perbuatan-perbuatan dan jasa-jasa mereka sendiri oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus dalam darahnya. Dari Roma 3 ayat 23-25. Ini perlu diyakini, ini tidak dapat diperoleh atau dicapai dengan perbuatan hukum atau jasa apa saja. Karenanya jelas dan pasti bahwa iman ini saja membenarkan kita. Tidak ada sesuatu pun dari pasal ini dapat dilepaskan atau ditaklukkan sekalipun langit dan bumi jatuh. Dari Markus 13 ayat 31. Penemuan kembali Luther atas Kristus dan keselamatannya merupakan yang pertama dari 2 poin yang menjadi landasan bagi reformasi Protestan. Protesnya menentang penjualan indulgensi didasarkan pada hal tersebut. Di sana, selama periode 3 hari pada Oktober 1518, Luther melakukan pembelaan diri ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Kardinal Cayetanus. Hak untuk mempermalukan indulgensi merupakan pokok perdebatan antara kedua orang tersebut. Keadaan dalam acara dengar pendapat tersebut berubah menjadi panas. Alih-alih sekedar menulis tesisnya, konfrontasi Luther dengan gereja menjadikannya sebagai seorang musuh. Luther memanfaatkan secara efektif penggunaan mesin cetak Johannes Gutenberg untuk menyebarkan pandangan-pandangannya. Ia beralih dari bahasa Latin ke bahasa Jerman dalam penulisan karyanya untuk menarik khalayak yang lebih luas. Antara tahun 1500 dan 1530, karya-karya tulis Luther mempresentasikan 1/5 dari semua materi yang dicetak di Jerman. Pada tahun 1530-an dan 1540-an, cetakan-cetakan gambar Luther yang menitik beratkan pada ukurannya yang monumental dipandang sangat penting bagi penyebaran Protestanisme. Dalam kalender orang kudus Lutheran dan kalender orang kudus Episkopal atau Amerika Serikat, Luther dihormati dengan suatu peringatan setiap tanggal 18 Februari. Dalam kalender orang kudus Gereja Inggris, diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Berbagai daerah di dalam wilayah Jerman yang dikunjungi oleh Martin Luther sepanjang hidupnya memperingatinya dengan memorial-memorial setempat. Sachsen-Anhalt memiliki 2 kota yang dinamai seturut nama Luther, Lutherstadt Eisleben dan Lutherstadt Wittenberg. Mansfeld terkadang disebut Mansfeld Lutherstadt, kendati pemerintah negara bagian belum memutuskan untuk menggunakan awalan Lutherstadt dalam nama resminya. Hal reformasi diadakan untuk memperingati publikasi 95 tesis pada 1517 oleh Martin Luther, dan secara historis dianggap penting dalam eksistensi Eropa setelahnya. Hari tersebut merupakan suatu hari libur resmi dalam sejumlah negara bagian Jerman. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, dan Thuringen, Slovenia memperingatinya karena kontribusi besar reformasi Protestan pada budayanya. Austria mengizinkan anak-anak Protestan untuk tidak masuk sekolah pada hari tersebut, dan para pekerja Protestan memiliki hak untuk meninggalkan pekerjaannya agar dapat berpartisipasi dalam ibadah gereja. Swiss merayakan pada hari Minggu pertama setelah tanggal 31 Oktober. Hal tersebut juga dirayakan di berbagai tempat di seluruh dunia. Selama hidupnya, Luther terus menyebarkan tesisnya dan mengajarkan kepada banyak orang tentang apa yang dipercayainya. Walaupun tak jarang, Luther mengalami banyak bahaya dan rintangan dalam perjalanannya. Hingga pada akhirnya ia wafat pada pukul 2:45 tanggal 18 Februari 1546 dalam usianya yang ke-62 di Eisleben, kota kelahirannya. Ia dimakamkan di gereja Kastel Wittenberg. Di bawah mimbar gereja itu, upacara pemakaman dibawakan oleh teman-temannya, Johannes Bugenhagen dan Philip Melanchthon. Makam Philip Melanchthon, rekan Luther dan sesamanya reformis, juga bertempat di gereja Semua Orang Kudus.
yang lazim dikenal sebagai Skolskirche. Jadi pesan moral kita hari ini adalah kita belajar dari Martin Luther. Dia itu mempertahankan kebenaran. Jadi kita juga harus sering-sering baca Alkitab dan berdoa ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu melalui live streaming ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kakak harap adik-adik yang di rumah tidak menjadi kurang semangat ya, tapi harus tetap semangat ya. Baik itu bertemu langsung ataupun melalui nonton di live streaming YouTube, tetap semangat harus mengikuti sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah melalui live streaming. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami masing-masing supaya kami duduk diam, duduk dengan tenang, mendengarkan setiap cerita firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang akan kakak sampaikan ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari sebuah tema, yaitu temanya adalah hal berdoa. Ya, siapa di antara adik-adik yang sudah rajin berdoa? Tunjuk tangan. Kakak yakin semua adik-adik yang di rumah semuanya sudah pasti rajin berdoa, ya. Baik itu mau tidur, bangun tidur, makan, mau mengerjakan segala sesuatu, ataupun waktu mau berpergian, pasti setiap adik-adik pernah berdoa, ya, bahkan sering untuk berdoa. Nah, hari ini kakak mau menceritakan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu mengajarkan murid-muridnya, ya. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanannya, Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang mengikutinya. Ya, kita lihat ya. Nah, ini dia, ya. Begitu banyak orang yang sedang mengikuti Tuhan Yesus, ya. Begitu banyak orang yang berbondong-bondong, ya.
sedang mengikuti Tuhan, apa sih yang sedang akan Tuhan lakukan lagi di dalam kehidupan ini? Ya. Tetapi ketika waktu itu Tuhan melihat, ya, orang banyak sedang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus menarik diri atau pergi ke sebuah bukit. Ketika Tuhan Yesus pergi ke sebuah bukit itu, akhirnya para murid pun mengikuti Tuhan. Sesampainya mereka di atas bukit, Tuhan Yesus pun mulai mengajar kepada tiap-tiap murid-muridnya. Ya, kita lihat ya. Nah, ini dia, ya. Di mana Tuhan Yesus mengajar begitu banyak hal, ya. Baik itu dalam hal kekhawatiran, atau hal dalam memberi, atau dalam mengampuni, atau mengumpulkan harta, berpuasa, ya. Banyak hal yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para murid tentang hal berdoa. Ya. Di mana Tuhan Yesus mau agar para murid itu betul-betul mengerti bagaimana cara berdoa yang baik dan yang benar. Ya. Tuhan Yesus tidak mau di antara murid-murid pada waktu itu, ya, ada di antara murid-murid pada waktu itu yang akhirnya mereka berdoa dengan sembarangan. Ya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid adalah bagaimana supaya murid-murid itu jangan berdoa seperti orang munafik. Ya. Siapa yang tahu di antara adik-adik itu orang munafik itu bagaimana? Ada yang tahu? Orang munafik adalah orang yang suka cari perhatian, ya. Atau dalam kata bahasa Indonesia itu adalah orang yang bermuka dua, ya. Yang sebenarnya bukan begitu, tetapi dia lakukan begitu, ya. Yang sebenarnya dia adalah orang pemalas, tapi karena ada orang-orang sekitar dia, akhirnya dia pura-pura rajin. Itu adalah orang munafik, ya. Atau sebenarnya dia adalah orangnya yang sebenarnya pemarah, ya. Tapi karena ada orang-orang di sekitarnya melihat dia pura-pura baik, itulah orang munafik. Ya. Maka Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, para murid-murid, kalau kau berdoa jangan seperti orang munafik, ya. Yang sukanya itu berdoa di rumah-rumah ibadat, ya. Atau juga berdoa di persimpangan-persimpangan jalan, ya. Dia ada di mana persimpangan jalan, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan Yesus, supaya kelihatan baik, supaya kelihatan dia adalah orang yang rohani, adalah orang yang takut akan Tuhan. Hanya satu tujuan orang munafik adalah untuk dilihat orang kebaikannya. Supaya dilihat bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat betul-betul takut Tuhan. Padahal sesungguhnya dia tidak takut akan Tuhan. Itulah yang Tuhan tidak mau daripada para murid ini dalam hal berdoa. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jangan munafik. Ya. Tetapi kalau kamu mau berdoa, berdoalah dengan cara apa? Ini, ya. Tuhan mau supaya tiap orang itu berdoa masuk kamar, ya. Tutup pintu, berdoa, bukan supaya dilihat orang, supaya Tuhan yang melihat. Tuhan yang tidak kelihatan itulah yang melihat kita, bagaimana kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang tulus di dalam berdoa. Maka Tuhan bilang apa? Kalau kau berdoa, jangan bertele-tele, jangan sok-sok supaya bagus, ya kan? Banyak orang itu berdoa supaya gimana dilihat orang bagus, supaya dilihat orang, supaya doanya itu
baik kali, keren kali. Enggak. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita berdoa, kita meminta dengan tulus kepada Tuhan. Ya. Karena sebelum kita meminta pun Tuhan bilang apa? Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Tetapi kalaupun kita meminta kepada Tuhan, Dia mau kita supaya datang kepadanya, meminta sebagai seorang anak kepada Bapa. Maka akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, berdoalah seperti yang mana seharusnya, yaitu di mana Tuhan mengajarkan kepada para murid tentang doa Bapa kami. Ya, siapa di antara adik-adik yang sudah hafal doa Bapa kami? Ayo tunjuk tangan. Sudah hafal? Ya, harus hafal ya. Ini adalah doa yang sangat begitu sempurna. Ya, doa yang sangat begitu semuanya ada di dalamnya. Ya, coba kita lihat dulu ya doa Bapa kami apa-apa aja sih. Ayo biar sambil kita ingat ya, supaya adik-adik semua di rumah itu semuanya hafal tentang doa Bapa kami. Ayo kita lihat ya. Yang pertama apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, artinya bahwa kepada siapa kita berdoa. Ya, tujuan doa kita itu kepada siapa? Ya, bahwa tujuan doa kita itu yang pertama bahwa kita menunjukkan kepada Tuhan Yesus yang ada di surga. Ya. Yang kedua, selanjutnya apa? Doa Bapa kami. Ayo. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Artinya supaya Tuhan berkuasa baik di bumi sama seperti di surga. Ya. Selanjutnya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Maka Tuhan pun mengajarkan kita tentang hal ini, ya. Supaya kita juga meminta agar Tuhan mencukupkan segala kehidupan kita tiap-tiap hari. Dalam hal apa di sini? Dalam hal berilah kami pada hari ini makanan. Ya, karena setiap kita juga butuh makan. Ya. Terus selanjutnya apa lagi? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayo jujur, ya, apakah kita sudah benar-benar mengampuni orang lain atau belum? Ya, jangan seperti orang munafik, ya. Seperti Tuhan Yesus bilang tadi, jangan seperti orang munafik. Katanya ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain, padahal dia sendiri belum mengampuni temannya, ya. Maka jujur di sini ya, supaya Tuhan akhirnya juga mengampuni kesalahan kita. Ya, selanjutnya kita lihat. Apalagi? Doa Bapa kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Ya, ini penting dalam hidup kita, ya, supaya Tuhan jagai hati kita, supaya Tuhan jagai pikiran kita, supaya Tuhan jagai mata kita, Tuhan jagai mulut kita, ya, supaya apa yang ada dalam hidup kita ini sungguh-sungguh tidak membawa kita ke dalam dosa, ya, atau ke dalam hal-hal yang jahat, ya, baik itu dalam perkataan kita yang bisa menyakiti orang lain, atau mata kita bisa melihat hal-hal yang dosa, ya, atau juga pikiran kita pikiran yang jahat, hati kita hati yang busuk, ya. Maka ini kita sangat penting dalam hidup kita untuk kita betul-betul meminta kepada Tuhan supaya Tuhan
menjagai seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita, hati kita, mata kita, pikiran kita, mulut kita. Tuhan yang menjaganya. Selanjutnya, apalagi? Nah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya, supaya kita itu tidak diganggu oleh si setan, tidak diganggu si iblis, ya, baik pikiran kita, hati kita, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka, ya, menjadi orang-orang yang bebas, ya, yang tidak hidup di dalam dosa, ya, dosa marah, dosa kebencian. Dosa apa lagi? Dosa mencuri, ya. Kita jadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Selanjutnya apalagi yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hal doa Bapa kami? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Ya. Inilah yang kita yakini dalam hidup kita, bahwa Tuhanlah yang mempunyai surga dan yang mempunyai seluruh dunia ini, dan Dia punya kuasa. Ya. Itulah yang kita yakini dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Artinya bahwa Tuhanlah yang patut dipermuliakan di dalam hidup kita, ya. Bukan pintarnya kita, ya, bukan hebatnya kita, bukan jagonya kita, atau bukan karena gagahnya kita, bukan, ya. Tetapi Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam hidup kita. Dan terakhir, doa Bapa kami apa? Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita tutup, amin. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar, ya, dari firman Tuhan ini. Belajarlah menjadi anak-anak yang selalu berdoa dengan tulus, ya. Bukan bagusnya, bukan hal panjang atau pendeknya dalam berdoa, tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan dengan tulus, maka percayalah Tuhan berkenan atas doa-doa kita, ya. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Maka belajarlah seperti doa Bapa kami tadi. Tidak panjang, tetapi semuanya ada di dalamnya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menolong adik-adik untuk semakin hari semakin hidup bertekun di dalam doa. Ya. Jadi jangan malu lagi kalau siapapun yang menyuruh adik-adik berdoa, tidak perlu lagi malu. Ya, langsung bilang, "Iya, aku mau berdoa." Karena Tuhan Yesus senang kepada orang yang berdoa dengan tulus. Walaupun singkat doanya, tidak apa-apa. Ya. Tetapi itu semuanya timbul dari hati adik-adik yang tulus, ya. Baik, kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bersyukur. Kami belajar dari firman Tuhan tentang hal berdoa. Kami diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk kami tidak menjadi orang yang munafik, tetapi kami berdoa dengan tulus, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan supaya dilihat orang lain, tetapi biarlah Tuhan yang dipermuliakan di dalam doa-doa kami. Maka tolong adik-adik Tuhan Yesus, supaya pun mereka sungguh-sungguh berdoa dan rajin untuk melatih diri mereka untuk berdoa kepada Tuhan. Maka doaku kepadamu Tuhan, berkati semua adik-adiknya di rumah, supaya mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan doaku juga kepadamu Tuhan, berkati adik-adik di rumah, supaya mereka semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Dan doaku juga lagi kepadamu Tuhan, berkati adik-adik dalam studi mereka,
Berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati juga dalam masa depan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sungguh memuliakan nama Tuhan melalui kepintaran mereka. Berkati juga papa mama mereka yang sudah membesarkan mereka, yang sudah mendidik mereka dari kecil. Biarlah papa mama mereka pun diberkati, baik melalui pekerjaan, usaha, bahkan segala hal yang dikerjakan, sungguh-sungguh semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati segala kebutuhan hidup mereka, Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama Bapa, ibadah kami akan berakhir. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dadah adik-adik. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.